Sebetulnya, ulkus mole itu apa, Dok? Ulkus mole atau mungkin bahasa kedokterannya namanya Gumbroid itu merupakan salah satu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya apa, Dok? Yang pertama kali terdeteksi lah gitu. Penyakit ini bisa yang pertama mengenai baik laki-laki maupun perempuan. Karena dia bentuknya seperti luka, baik di laki-laki maupun perempuan, biasanya muncul di area kelamin ya. Kalau laki-laki ya bisa di daerah kelaminnya, di penisnya, di buah zakar. Kalau di perempuan ya mungkin di bagian labia atau di selangkangan atau di area perineum dekat ke area anus. Halo Sobat Pandawa, kembali lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai treatment, berbagai permasalahan, berbagai topik terkait dengan estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode ini yang akan kita bahas itu terkait dengan penyakit kelamin, yang spesifiknya adalah tentang ulkus mole. Dan tentunya untuk membahas ulkus mole saya tidak akan sendirian, saya ditemani oleh dokter kami, yaitu Dokter Dwi. Halo Dok, Halo. kita lanjut lagi Dok, ini Iya. terkait dengan ulkus mole. Dan Mhm. yang ingin saya tanyakan di sini pertama, sebetulnya ulkus mole itu apa, Dok? Ulkus mole atau mungkin bahasa kedokterannya namanya Gumbroid. Ya, Ya, itu merupakan salah satu infeksi menular seksual ya. ya yang disebabkan oleh bakteri, yaitu Haemophilus ducreyi namanya. Kemudian ya namanya infeksi menular seksual pasti nanti berhubungan dengan eh, cara penularannya ya, yang terutama melalui hubungan seksual. Tapi selain itu cara penularan lainnya yaitu kontak langsung dengan luka ya. Ulkus itu sebenarnya mungkin kalau orang awam nggak ngerti ya ulkus tuh apa sih? Ulkus tuh bahasa ininya mungkin kayak luka, kayak borok luka atau mirip hampir mirip-mirip kayak sariawan gitu Hmm. bentuknya. Ya, gitu. Nah, itu gejalanya apa, Dok? Yang pertama kali terasa atau mungkin terdeteksi lah gitu. Nah, eee, penyakit ini bisa yang pertama mengenai baik laki-laki maupun perempuan, Oke. ya. Karena dia bentuknya seperti luka, baik di laki-laki maupun perempuan, biasanya muncul di area kelamin ya. Tapi sebenarnya dia juga bisa muncul di bagian, lainnya, di bagian kulit lainnya, misalkan di area terdekat lah ya. Misalkan kalau kita, kena cairan atau si lukanya itu, kemudian kita pegang mungkin area tubuh kita lainnya, ya dia bisa jadi di tempat lain itu. Tapi umumnya biasanya di area kelamin. Misalkan kalau laki-laki ya bisa di daerah, kelaminnya, di penisnya, di buah zakar. Kalau di perempuan ya mungkin di bagian labia atau, area, di selangkangan atau di area perineum dekat ke area anus, Oke. seperti itu. Itu dari cara penularannya kan tadi dokter sudah bilang melalui hubungan seksual atau tadi Mhm, kontak fisik. Ada mhm. lagi nggak yang bisa menyebabkan kemudian tertular? Ya, kalau misalkan dari, yang terutama itu ya, kemudian, dari ibu hamil ke janin juga bisa, gitu. Oke. Kalau misalnya dibiarkan Dok, bahaya atau seperti apa? Apakah ada komplikasi atau bagaimana? Ya, tentu saja pasti ada bahayanya ya, dua-duanya baik laki-laki maupun perempuan, yang paling, sering dia bisa menimbulkan, kemandulan atau infertilitas, gitu. Terus kalau memang sudah terlanjur terkena ulkus mole nih Dok, atau yang bahkan yang belum terkena ulkus mole bisa dicegah dan itu cara mencegahnya seperti apa? Iya, kalau udah terkena, ya pasti kita pastikan dulu untuk mendiagnosis ya penyakitnya itu. Nanti cara mendiagnosisnya ya pasti kan konsultasi, dokter akan menanyakan riwayatnya, kemudian gejalanya, kemudian, mungkin pemeriksaan penunjang itu pasti dengan, tes laboratorium. Tes laboratorium itu biasanya diambil swab atau, apusan dari si cairan atau luka ya, lukanya itu kemudian diperiksa atau dikultur kuman juga bisa. Nah nanti keluar hasilnya apa, baru kita akan memberikan pengobatan. Pengobatannya sebenarnya bisa tuntas juga, cuma biasanya orang-orang yang sudah pernah terkena, 1 kali penyakit ini, Hmm. mudah rentan untuk terkena, berikutnya. Oke. Ya tapi nggak usah khawatir sebenarnya bisa sembuh gitu ya. Kemudian, untuk
pencegahannya. Nah, kita kan tahu, ini kan ditularkan terutama melalui hubungan seksual. Jadi, ya yang pasti orang-orang yang beresiko ya misalkan yang, gonta-ganti pasangan, Ya. kemudian melakukan, hubungan seks baik secara kelamin dengan kelamin, kelamin dengan oral atau mulut, atau kelamin dengan anus, itu semuanya bisa ya. Jadi, kemudian juga yang tidak pakai pengaman ya, meskipun kita pakai pengaman pun kan belum tentu 100% akan menjamin tidak tertular, tapi Iya. setidaknya dengan pakai pengaman mungkin lebih aman gitu ya. Kemudian, pencegahan lainnya ya melakukan pemeriksaan secara berkala gitu, dan rutin ya gitu. Jelas banget nih. Dan ini yang terakhir, Dok. Tipsnya dari dokter atau pesan untuk sobat Pandawa di luar sana yang mungkin sudah ada gejalanya terkait dengan ulkus mole atau ingin sembuh, bagaimana, Dok? Langsung. Ya, mungkin buat, para sobat Pandawa yang mungkin memiliki, ciri-ciri atau gejala ya yang tadi kita bahas, nggak usah takut, ragu, bahwa penyakit ini, bagaimana-bagaimana. Kalau memang, ada gejala tersebut langsung segera ke dokter terdekat, bisa konsultasikan dahulu supaya dokter, mengetahui dengan pasti diagnosanya apa dulu. Karena, sebenarnya tadi saya mau ada tambahan ya, Mhm. penyakit ini kan bentuknya, kayak luka-luka. Nah, beberapa penyakit infeksi menular seksual lainnya ada yang mirip-mirip seperti ini ya. Salah satunya yaitu penyakit, raja singa atau sifilis. Dia juga bentuknya hampir mirip. Kemudian juga biasanya ada yang lainnya yaitu herpes. Herpes kelamin juga hampir mirip. Jadi makanya tadi saya bilang, mungkin dari keluhan, untuk mendiagnosis kita perlu pemeriksaan tambahan laboratorium untuk memastikan. Nah, nggak usah khawatir kalau teman-teman, mungkin ada gejala seperti itu ya, langsung ke dokter supaya penanganan segera itu akan lebih baik. Selain itu kan akan mencegah penularan ya, Iya. eee, selama masih ada gejala, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, yang pasti juga nggak boleh gonta-ganti pasangan dan juga saat melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kondom atau pengaman. Cukup, Dok? Ya, Oke, itu jelas sekali tadi penjelasan dari dokter terkait dengan ulkus mole. Tapi kalau misalnya Sobat Pandawa masih banyak pertanyaan atau yang ingin ditanyakan langsung ke dokter kami, bisa langsung di kolom komentar di YouTube official-nya Klinik Utama Pandawa. Makanya jangan kemana-mana, karena masih banyak episode-episode selanjutnya, tapi episode kali ini saya akhirkan hanya sampai di sini saja. Saya Ditya Ananda, dan saya Dr. Dwi Martina. pamit undur diri, tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya YouTube official Klinik Utama Pandawa semakin oke dan podcast Tanya Dok juga semakin the best lagi. Saya pamit undur diri, see you to the next episode. Bye-bye.